Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Pilapis. Pada video kali ini kita akan membahas cara hemat budidaya ikan nila di rumah. Banyak orang berpikir bahwa untuk memulai budidaya ikan nila Anda memerlukan lahan luas dan modal besar. Namun, tahukah Anda budidaya ikan nila bisa dilakukan di rumah dengan modal minim, bahkan di halaman belakang atau pekarangan yang terbatas? Jika Anda tertarik untuk memulai budidaya ikan nila dengan biaya hemat dan tetap mendapatkan hasil yang maksimal, simak video ini sampai habis. Pertama, keuntungan budidaya ikan nila di rumah. Sebelum kita masuk ke teknisnya, ada baiknya kita memahami mengapa budidaya ikan nila di rumah itu sangat menguntungkan. Pertama, ikan nila adalah jenis ikan yang sangat mudah dipelihara, cepat tumbuh dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, ikan ini memiliki harga jual yang cukup stabil di pasaran, sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan tambahan dari hobi ini. Selain keuntungan finansial, budidaya ikan nila di rumah juga bisa memberikan manfaat ekologis. Anda bisa memanfaatkan air sisa kolam untuk menyiram tanaman, atau bahkan mengkombinasikan budidaya ikan dengan tanaman dalam sistem aquaponik, sebuah metode hemat yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kedua, persiapan kolam hemat di rumah. Langkah pertama dalam budidaya ikan nila adalah mempersiapkan kolam. Untuk skala rumahan, Anda tidak perlu membangun kolam besar. Cukup menggunakan kolam terpal atau kolam plastik, dan juga kolam dengan beton dengan menggunakan bahan-bahan yang murah dan secara kualitas tidak diragukan asal pembangunnya memenuhi standar. Semua bisa dibeli dengan harga terjangkau. Bahkan banyak orang yang menggunakan bak plastik besar atau kontainer yang sudah terpakai sebagai kolam sementara. Untuk ukuran kolam, sesuaikan dengan luas halaman atau tempat yang tersedia. Sebagai panduan, Anda bisa memelihara sekitar 50 hingga 70 ekor ikan dalam kolam terpal berukuran 2 kali 3 meter. Pastikan kolam ditempatkan di lokasi yang mendapatkan sinar matahari cukup agar air tetap bersih dan tidak lembab. Ketiga, hemat air dengan sistem resirkulasi sederhana. Salah satu biaya terbesar dalam budidaya ikan adalah penggunaan air. Namun, Anda bisa menghemat air dengan menerapkan sistem resirkulasi sederhana. Sistem ini memungkinkan air kolam digunakan setelah melewati proses penyaringan. Dengan cara ini, Anda tidak perlu sering mengganti air dan hanya perlu menambahkan air jika terjadi penguapan. Untuk membuat sistem resirkulasi yang menghemat biaya, Anda bisa menggunakan filter sederhana seperti filter biologis yang terbuat dari pasir, kerikil, dan bahan organik. Aliran air dari kolam akan melewati filter ini dan kembali ke kolam dalam kondisi bersih. Selain itu, tambahkan aerator untuk meningkatkan kadar oksigen di air yang penting untuk kesehatan ikan nila. Keempat, pemilihan bibit ikan yang murah dan berkualitas. Langkah berikutnya adalah pemilihan bibit ikan nila yang baik. Meskipun Anda ingin hemat, pastikan Anda tetap memilih bibit berkualitas untuk hasil yang optimal. Bibit ikan nila bisa dibeli dari peternak lokal atau hatchery dengan harga yang terjangkau. Pastikan Anda memilih bibit yang sehat dan seragam ukurannya. Memilih bibit yang sehat akan mengurangi risiko kematian ikan di awal pembesaran, sehingga Anda tidak perlu membeli tambahan. Dengan kata lain, investasi awal pada bibit yang berkualitas akan menghemat biaya Anda dalam jangka panjang. Kelima, menggunakan pakan alternatif yang hemat biaya. Berbicara tentang penghematan, salah satu komponen biaya terbesar dalam budidaya ikan nila adalah pakan. Pakan komersil memang praktis, namun harganya bisa mahal jika Anda memberinya dalam jumlah besar. Untuk menghemat biaya,
Anda bisa mencoba membuat alternatif atau pakan alternatif dari bahan-bahan yang mudah didapatkan di sekitar rumah. Misalnya, Anda bisa membuat pakan dari campuran dedak padi, daun singkong, daun pepaya, daun talas, dan atau sisa makanan. Bahan-bahan ini murah dan mudah ditemukan, namun tetap memberikan nutrisi yang cukup untuk ikan nila. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan maggot atau ulat dari sisa organik sebagai pakan tambahan yang kaya protein. Ini sangat membantu menekan biaya pakan, terutama jika Anda memelihara ikan dalam jumlah besar. Keenam, manfaatkan limbah dan sistem aquaponik untuk efisiensi ganda. Selain hemat pakan, Anda juga bisa memanfaatkan sistem aquaponik untuk menciptakan lingkungan budidaya yang lebih efisien. Aquaponik adalah sistem gabungan antara budidaya ikan dan tanaman, di mana limbah dari ikan digunakan sebagai pupuk alami bagi tanaman. Sebaliknya, tanaman akan membantu menyaring air sehingga kualitas air kolam tetap baik tanpa perlu mengganti secara rutin. Dengan aquaponik, Anda tidak hanya bisa membudidayakan ikan, tapi juga menanam sayuran seperti kangkung, selada, atau cabai di atas kolam. Ini adalah solusi 2 dalam 1 yang sangat hemat biaya, karena Anda tidak perlu membeli pupuk untuk tanaman dan tidak perlu terlalu sering mengganti air kolam. Ketujuh, pengolahan kualitas air secara manual dan hemat. Mengelola kualitas air sangat penting dalam budidaya ikan nila. Namun tidak selalu harus menggunakan alat canggih dan mahal. Anda bisa melakukan pengolahan air secara manual dengan metode yang sederhana. Rutinlah memantau kejernihan air dan lakukan penggantian sebagian air setiap 1 hingga 2 minggu sekali untuk menjaga kebersihan kolam. Jangan langsung ganti semua air sekaligus, cukup sekitar 20 hingga 30% dari total volume air. Anda juga bisa menggunakan tanaman air seperti econg gondok atau azula di dalam kolam untuk membantu menyerap zat-zat berbahaya dan menjaga kestabilan pH air secara alami. Kedelapan, pengendalian hama dan penyakit dengan cara alami. Untuk pengendalian hama dan penyakit, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membeli obat-obatan kimia. Anda bisa menggunakan metode alami untuk mencegah ikan terkena penyakit, seperti menjaga kebersihan kolam dan memberikan pakan yang sehat. Jika ikan terkena penyakit ringan, Anda bisa menggunakan bahan alami seperti garam atau daun pepaya untuk merawat ikan. Dengan menjaga kebersihan kolam dan memberikan pakan berkualitas, risiko serangan penyakit bisa ditekan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan. Jadi itulah beberapa tips hemat budidaya ikan nila di rumah. Dengan memanfaatkan kolam sederhana, pakan alternatif, sistem resirkulasi, dan aquaponik, Anda bisa menghemat biaya dan tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Budidaya ikan nila bukan hanya untuk skala besar, namun juga bisa dilakukan di rumah dengan cara yang lebih efisien. Jika Anda tertarik mencoba, mulailah dengan langkah kecil dan jangan lupa untuk terus belajar agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan informasi seputar budidaya ikan nila lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.